Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan siang kali ini kita masih bisa berjumpa dengan Dekan Fakultas Syariah kita yang 40 menit ke depan akan membimbing kita atau membina kita membahas atau mengulik tentang Fakultas Syariah di IAIN Kediri. Mungkin langsung saja akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Hamim MAG, jabatan Dekan Fakultas Syariah, instansi di IAIN Kediri, alamat rumah Desa Gading Mangu, Perak, Jombang, tempat tanggal lahir Demak 24 Juni 1964. Nomor handphone mungkin untuk bisa dicatat 081 231 142 294. Oke, untuk riwayat pendidikan, beliau S1 di IAIN Surabaya mengambil jurusan Tafsir Hadis Fakultas Syariah. Untuk S2-nya di IAIN Surabaya mengambil konsentrasi syariah. Untuk S3 di IAIN Surabaya mengambil Dirosah Islamiyah. Ya, mungkin saja langsung saja kita sapa ke Dekan Fakultas Syariah. Selamat siang Pak Hamim. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja kita ke pembahasan ya. Untuk sejarah Fakultas Syariah di IAIN Kediri ini seperti apa, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih awal kita ucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa baru kita, baik program studi Hukum Keluarga Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan program studi yang baru dilansing pada tahun 2021 adalah Hukum Tata Negara. Mengenai sejarah, jadi begini, sejak tahun 2018 alih status IAIN ini diresmikan oleh Menteri Agama, ya. Tetapi sebelum itu IAIN ini masih berstatus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Kediri. Nah, ketika STAIN Kediri itu ada 3 jurusan. Jurusan yang tertua adalah jurusan Usuluddin, jurusan yang kedua adalah jurusan Tarbiyah, dan jurusan yang ketiga adalah jurusan Syariah. Nah, pada jurusan Syariah itu ada 2 program studi, yaitu program studi Ekonomi Syariah yang sejak tahun 2019 nanti di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang kedua adalah jurusan program studi Hukum Keluarga Islam, waktu itu masih disebut dengan Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang kemudian nanti sejak 2019 dipecah menjadi Fakultas Syariah. Itu sejarah yang pertama. Lah kemudian pada masa berikutnya pada jurusan Syariah tadi ada juga program studi Hukum Ekonomi Syariah, kira-kira tahun 2014. Ada juga jurusan program studi Perbankan Syariah. Jadi sampai dengan 2018 di bawah STAIN itu di jurusan Syariah ada 4 program studi, yaitu Ekonomi Syariah, kemudian Hukum Keluarga Islam, Perbankan Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, tetapi setelah beralih status menjadi IAIN Kediri, kemudian secara resmi setelah turunnya statuta pada tahun 2019, maka 4 program studi ini dipecah menjadi 2 fakultas, yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, itu. Pada Fakultas Syariah ada 2 program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Sementara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Itu kira-kira seperti itu. Dan terakhir baru tahun 2021 kemarin turun izin operasional untuk prodi baru di Fakultas Syariah adalah Hukum Tata Negara. Itu. Jadi seperti itu kira-kira sejarah singkat yang ada di Fakultas Syariah ini. Tapi yang jelas Fakultas Syariah ini berangkat dari jurusan Syariah yang didirikan pertama pada program studi Ekonomi Syariah pada tahun 2001, kemudian di Hukum Keluarga Islam pada tahun 2004. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Ya, mungkin itu sedikit banyak tentang sejarah Fakultas Syariah di IAIN Kediri. Kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, ke visi, misi, dan sejarah, Bapak.
visi misi dan sejarah Fakultas Syariah Yayan Kediri. Bisa dijelaskan kepada. Baik. Kalau sejarah tadi saya kira sudah ya. Yang belum adalah visi misi, mungkin tujuan ya. Iya. Jadi visi Fakultas Syariah adalah unggul dan profesional dalam pengembangan kajian ilmu syariah bertarafkan internasional yang berkarakter keindonesiaan. Itu visinya. Dan dari visi ini kemudian kami di Fakultas Syariah membuat moto pada 3 kata. Kata yang pertama itu adalah religius, kata yang kedua nanti profesional, dan kata yang ketiga adalah berkeadilan. Ya. Kenapa itu harus religius? Ini kita tahu bahwa Fakultas Syariah itu kan ada di bawah YIN. YIN itu adalah kelompok perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu. Sehingga karena YIN itu di bawah PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam, maka harus mencerminkan nilai-nilai keagamaan itu jelas ya. Kemudian yang kedua, profesional. Ini ada kaitannya dengan visi tadi ya. Yang kedua adalah profesional, bahwa melalui program studi, baik program studi hukum keluarga Islam maupun program studi hukum ekonomi syariah, dan bahkan yang baru adalah hukum tata negara, kita semua ingin menjadikan alumni itu menjadi calon-calon ahli hukum yang profesional, tentunya seperti itu. Baik utamanya ya sebagai kompetensi utamanya, lulusan utamanya, kompetensi utama dalam lulusan itu adalah hakim ya, jadi hakim, baik hakim di pengadilan agama maupun hakim di pengadilan negeri, baik dari lulusan HKI hukum keluarga Islam, lulusan HES juga bisa jadi hakim, bahkan lulusan hukum tata negara juga bisa jadi hakim. Itu kira-kira terkait dengan visi. Kemudian yang kedua terkait dengan misi. Ada 4 misi. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi. Jadi pendidikan dan pengajaran ilmu syariah tadi sudah saya singgung sebagai sesuatu yang menggambarkan religiusitas tadi, itu harus dilakukan pendidikan dan pengajaran, dan bahkan dilakukan terutama berbasis teknologi informasi, walaupun ini juga perlu ditingkatkan hari demi hari. Kemudian yang kedua, visinya adalah membudayakan penelitian untuk mengembangkan keilmuan syariah yang berkarakter keindonesiaan. Sebagai perguruan tinggi, itu adalah mempunyai tugas untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian. Tidak hanya melakukan pendidikan pengajaran, tapi harus melakukan penelitian, bahkan harus melakukan pengabdian. Nah, ketika melakukan penelitian ini khususnya di dalam mengembangkan ilmu syariah, baik terkait dengan hukum keluarga Islam, atau hukum ekonomi syariah, atau bahkan hukum tata negara. Ya, itu perlu diteliti supaya ada pengembangan keilmuan syariah itu. Tetapi sekali lagi, karena kita itu walaupun religius PTKIN, tetapi kita hidup di Indonesia. Maka jangan lupa meninggalkan keindonesiaan itu sendiri. Nah, disinilah kemudian kita dipertemukan dengan hukum-hukum positif yang ada di Indonesia, baik terkait dengan hukum keluarga Islam maupun terkait dengan hukum ekonomi syariah atau hukum tata negara. Ini pentingnya keindonesiaan di situ. Sehingga apa yang kita hasilkan sebagai alumni itu tetap jadi masyarakat, menjadi warga Indonesia yang taat hukum di Indonesia, tidak malah menentang dan melawan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta fakultas dalam pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini sangat penting ya, karena wujud dari sebuah perguruan tinggi itu harus bisa dirasakan betul oleh masyarakat ya, harus dirasakan. Maka pengabdian ini menjadi misi kita juga, bagaimana fakultas ini mempunyai peran dalam pengabdian, baik di bidang hukum keluarga, misalnya di perkawinan, misalnya lagi di sengketa waris dan sebagainya, maupun di hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah selama ini
yang bisa dilakukan adalah berdasarkan regulasi yang difatwakan oleh DSN MUI. Nah, itu perlu juga kita melakukan pengabdian. Apa salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun di masyarakat, khususnya di masyarakat santri, itu sudah sangat tahu tentang hukum ekonomi syariah. Tetapi terkadang pengetahuan itu apakah sudah sesuai belum dengan regulasi yang ada di Indonesia. Ini menjadi penting, pengabdian itu dilakukan di fakultas. Yang terakhir terkait dengan prodi hukum tata negara, ini mohon maaf sebelumnya, tetap kita ini religius dan berkeindonesiaan ya. Maka tidak berarti melalui program studi hukum tata negara kemudian kita ingin mengembangkan sistem kenegaraan Islam, bukan ya, bukan, sekali lagi bukan. Apalagi di situ tidak pernah mencantumkan nama Islam. Iya. Jadi hukum tata negara bukan hukum tata negara Islam. Ini menjadi catatan penting. Artinya apa? Bahwa sebagai sarjana hukum produk Fakultas Syariah yang Kediri itu harus tahu bagaimana mengelola, bagaimana memanage, bagaimana menata kenegaraan di Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah itu, sehingga nilai-nilai Islam ini Islam ini hanya menjadi nilai, tidak menjadi aturan baku, aturan yang ketat, tidak, tapi hanya menjadi nilai. Itu pentingnya di situ keindonesiaan. Kemudian yang keempat, melakukan kerjasama dalam bidang ilmu syariah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begini, sebuah perguruan tinggi itu tidak bisa berkembang kalau hanya dikelola khusus oleh internal itu sendiri. Tapi dia harus melakukan komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak di luar kampus, termasuk dengan kampus yang lain. Bukan saja sesama PTKIN, tapi juga bersama dengan PT UN ya, perguruan tinggi umum negeri itu. Dan ini memang kita lakukan sesungguhnya dalam rangka menyongsong pemberlakuan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu sendiri. Nah, dengan demikian apa yang kita pelajari di Fakultas Syariah ini yang sesungguhnya adalah tadi religius, tetapi juga harus profesional. 3 kata yang ada di syariah tadi ya, religius dan profesional, ini memang benar-benar bisa terwujud dengan kerjasama kita bersama perguruan tinggi yang lain dan dengan instansi yang lain. Itu dalam waktu dekat ini kami melakukan kegiatan bersama dengan Fakultas Keislaman di UTM yang termasuk itu Universitas Trunojoyo Madura, bukan teknologi Malaysia ya. Terlalu jauh nanti kita. Trunojoyo Madura. Jadi UTM itu kan perguruan tinggi umum negeri, tapi mereka mempunyai fakultas keislaman. Kebetulan ada prodi yang sama dengan kita, yaitu hukum ekonomi syariah. Di sana ada hukum bisnis syariah, HBS itu. Nah, dengan prodi yang sama ini kemudian kita melakukan kerjasama dalam bentuk penelitian bersama antar perguruan tinggi PTKIN dengan PT UN. Itu semua juga kita lakukan untuk mengembangkan keilmuan kita bersama perguruan tinggi yang lain. Itu salah satunya. Walaupun juga kita juga kerjasama dengan sesama PTKIN dalam hari ini sudah kita laksanakan pada tahun ini, yaitu bersama UIN Khas, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq pada Fakultas Syariahnya. Apa bentuknya? Yaitu pertukaran penguji skripsi sudah kita lakukan. Jadi kemarin itu ada 10 skripsi yang diuji bersama antara dosen dari Fakultas Syariah UIN Khas Jember bersama dengan dosen penguji kita dari Fakultas Syariah. Itu memang untuk mencoba bagaimana kemampuan mahasiswa itu di depan orang lain supaya sudah mulai teruji. Alhamdulillah mereka sudah memberikan respon yang baik bahwa mahasiswa yang diuji oleh mereka ini sudah cukup baik, sudah cukup layak lah
di mata orang lain. Itu kira-kira seperti itu kerjasama yang lain tentunya dengan pengadilan agama, karena ini terkait dengan bagaimana praktek magang mahasiswa dari 3 prodi tadi. Karena sebagai calon hakim agama salah satunya harus praktek di pengadilan agama, dan itu sudah kita lakukan kerjasama dengan mereka, termasuk praktek magang di pengadilan negeri. Bahkan di luar itu kita juga melakukan kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Itu untuk praktek yang mahasiswa hukum ekonomi syariah, mereka juga ada magang di notaris. Termasuk kita kerjasama dengan Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Karena mahasiswa juga sudah magang di lembaga-lembaga advokat. Bahkan sampai tahun ini tercatat Fakultas Syariah sudah melakukan pendidikan khusus advokat, pendidikan khusus profesi advokat, PKPA. Jadi Fakultas Syariah yang Kediri sudah melakukan 2 kali PKPA pada tahun 2019 dan 2020 kemarin, di awal tahun ya, sebelum ada pandemi itu, kerjasama dengan pengurus Pradi. Dalam hal ini yang sudah kita lakukan adalah dengan Pradi Sidoarjo. Saya kira itu. Dan kalau tingkatnya nasional, kita kerjasama dengan DSN MUI yang sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan memberikan pelatihan tentang penyusunan fatwa hukum ekonomi syariah. Kira-kira itu gambaran yang bisa saya lakukan, kecuali juga dengan Kemenak kabupaten kota yang mahasiswa magang di kantor urusan agama itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan dari visi misi dan tujuan Fakultas Syariah Yayan Kediri yang begitu sangat panjang lebar sekali, dan pastinya bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa baru Fakultas Syariah Yayan Kediri ini ya. Ya, mungkin lanjut saja ke pembahasan yang ketiga, yakni kurikulum mata kuliah yang ada di Fakultas Syariah Yayan Kediri ini, Pak. Baik. Jadi untuk mencapai kompetensi utama menjadi calon hakim tadi, kemudian yang kedua ada kompetensi tambahan, misalnya menjadi seorang advokat, menjadi notariat ya berarti, atau menjadi DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu tentu harus didukung oleh kurikulum ya. Kurikulum yang sangat banyak, tetapi kita sudah diatur oleh institut YAyan Kediri bahwa kurikulum kita tidak boleh banyak SKS ya, tidak boleh banyak SKS. Terakhir kemarin sudah dibicarakan, kurikulum itu sekitar 144 SKS. 144 SKS semua itu, dan itu dipecah menjadi 3, ada kurikulum institut ya, ada kurikulum fakultas, dan ada kurikulum prodi, program studi. Nah, prosentasenya kurikulum institut itu sebanyak 10%. Jangan banyak-banyak ya di situ, karena di situ menjadi kurikulum umum yang harus dilakukan oleh semua prodi di semua fakultas itu. Hanya 10%, kira-kira ya 14 atau 16 SKS ya, sekitar itu. Kemudian di kurikulum institut ini akan menggambarkan keindonesiaan, juga sekaligus menggambarkan tentang keagamaan, religiusitas tadi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kurikulumnya adalah fakultas. Ini sebanyak 20%. Karena nanti yang terbanyak adalah 70% di program studi. Kurikulum fakultas ini tentu harus bisa menggambarkan bagaimana semua alumni, bagaimana semua lulusan dari semua program studi ini benar-benar dibekali materi, pengetahuan maupun pengalaman untuk menjadi seorang calon hakim, seorang calon ahli hukum dan sebagainya. Di situ itu cukup dengan 20%, ya kira-kira berapa ya?
28 atau sampai 30 SKS di situ. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum program studi, ini besar, ada 70%. Nah, disitulah akan dikembangkan bagaimana alumni ini bisa mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan program studinya. Misalnya di HKI, kecuali semua jadi hakim, dia menjadi ahli hukum di bidang apa tadi, hukum keluarga Islam dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu tentang kurikulum. Tetapi perlu diingat semua ya bahwa kurikulum tadi bukan saja yang bersifat apa ya, akademis, teoritis ya, tapi juga ada prakteknya juga. Seperti saya sebutkan tadi, ada magang. Magang itu ada 2 kali, magang 1 dan magang 2. Semua prodi seperti itu. Yang magang 2 inilah umum di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Magang 1-nya nanti sesuai dengan prodi, ada di mana lembaga advokat ya, lembaga notaris, lembaga zakat dan KUA ya, KUA seperti itu magang 1. Itu menggambarkan kurikulum kita bukan saja teori akademis, tapi juga ada prakteknya. Dan di magang itu walaupun tidak sebesar SKS-nya ada di mana teori ya, walaupun tidak sebesar, tapi memang waktunya mulai diperpanjang. Di magang 2 itu kira-kira butuh waktu 3-4 minggu ya, atau bahkan sampai hari ini sudah 4 minggu ya, sudah 4 minggu magang 2 itu, walaupun catatan dari para tempat magang itu masih kurang ya, tapi ya akan kita tinjau lagi lah. Seperti itu. Kemudian lagi terkait dengan kurikulum, kecuali ada praktek yang keluar, tadi kan gambaran saya itu keluar ya. Iya. Ya, di dalam kita juga ada lab yang kita sering kenal lab peradilan semu. Tapi sesungguhnya jangan dikatakan semu begitulah, nanti pengadilan dengan semu itu gimana. Jadi kita lebih pas menyebutnya adalah laboratorium peradilan itu saja, peradilan ya. Kemudian dibawahi oleh lab syariah. Kecuali ada laboratorium peradilan, itu kita juga punya namanya LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Ya, ini penting kita sampaikan kepada mahasiswa, sekaligus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Fakultas Syariah yang Kediri ini punya LKBH dan resmi, sudah ada izin dari Kemenkumham ya, Kemenkumham. Dan sesungguhnya sudah mulai buka untuk klien-klien ya, pelayanan itu, konsultasi itu. Tapi kayaknya masih belum banyak dilakukan oleh teman-teman yang mengelola di LKBH itu ya. Itu ada LKBH. Di luar itu ada semacam lembaga yang kita kenal dengan komunitas-komunitas. Ada komunitas itu namanya Puskumham, Pusat Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatannya adalah diskusi rutin dan penelitian serta pengabdian. Dikelola oleh teman-teman walaupun tidak menjadi lembaga struktural di institut ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga ini belum launching ya, insya Allah sebentar lagi, nanti kira-kira bulan September akan kita launching, yaitu komunitas Baksul Masail. Jadi kalau kalau Puskumham itu untuk pelayanan hukum positifnya, tapi kita untuk pelayanan hukum Islamnya itu harus punya lembaga atau lajnah lah. Jangan bilang lembaga, nanti ada lembaga di dalam lembaga nanti ya. Jadi kita namakan lajnah aja lah. Padahal artinya juga sama saja itu ya. Lajnah Baksul Masail, insya Allah nanti akan segera kita launching pada bulan September nanti. Insya Allah mohon doa restunya untuk Baksul Masail itu. Dan kegiatan sudah jalan. Kegiatan kecil-kecilan menjawab pertanyaan dari masyarakat yang dipasang di web
fakultas. Jadi di web fakultas itu kan ada konsultasi hukum syariah. Ya itu ditangani oleh komunitas Baksul Masail tadi. Sudah jalan, tapi secara resmi kelembagaan akan kita launching berdasarkan SK Rektor insya Allah nanti bulan September nanti. Dan pada momen itu kita akan menghadirkan tokoh nasional insya Allah mohon doanya, yaitu beliau Kiai Haji Dr. Honoris Causa Vivuddin Muhajir dari Situbondo. Kebetulan beliau adalah pengurus besar di Nahdlatul Ulama dan anggota pengurus MUI di Indonesia ini. Itu sudah berapa tadi? 4 tadi ya. Masih ada yang lain kecil-kecilan yang tadi ada di bawah apa tadi lab peradilan tadi itu ada komunitasnya oleh mahasiswa untuk dilatih bagaimana mereka bisa menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat kita. Kira-kira seperti itu. Dan inisiatif yang lain masih banyak dari teman-teman, tapi sampai hari ini masih di tingkat pembicaraan, belum bisa kita sampaikan. Termasuk yang kita inginkan adalah kita mempunyai lembaga amil zakat resmi di IAIN ini kalau bisa. Syukur kalau nggak bisa di fakultas ya. Sebesar ini kita belum punya. Ya, walaupun nanti apa namanya lah, kalau nggak boleh disebut lembaga ya mungkin UBZIS itu, unit pengumpul zakat, infak dan sedekah, itu harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah lembaga penilai halal. Jadi ketika halal itu regulasinya penetapan status kehalalan itu bukan saja dilakukan oleh MUI melalui BPOM-nya, LPPOM-nya, tapi di Kemenak itu sebenarnya juga ada. Dan ini Kemenak sebenarnya butuh perguruan tinggi yang bisa menjembatani itu. Dan ini kayaknya juga menjadi kepentingan kita, bagaimana fakultas syariah ini bisa mewujudkan penilai halal itu, walaupun sebatas memberi fatwa bahwa produk itu halal, nanti yang mengeluarkan sertifikat bukan kita. Nah, karena bukan hak kita, tapi paling tidak kan kita punya kiprah di situ bagaimana menerapkan hukum Islam itu. Sampai di situ bahkan yang sudah kita lakukan walaupun hari ini juga belum seberapa eksis, yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah ini di IAIN Kediri ini sejak masih setahun itu sudah punya izin operasional tentang koperasi syariah. Koperasi syariah yang disebut dengan koperasi syariah Al-Ittihad. Al-Ittihad sudah ada. Tapi sampai hari ini lagi-lagi kita belum bisa melakukan operasional, apalagi pelayanan umum kepada masyarakat, itu tampaknya masih belum terlaksana. Tetapi paling tidak ini menjadi inisiasi terus dari Fakultas Syariah, bagaimana bisa berperan, bagaimana bisa berkiprah untuk masyarakat itu. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Monggo. Iya, tadi penjelasan dari kurikulum mata kuliah yang ada di dalam Fakultas Syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan penunjang bagi mahasiswa di Fakultas Syariah IAIN Kediri ini. Jadi mungkin tidak hanya kita mengambil dari ilmu dari mata kuliah, mungkin ada yang lain dari acara yang diadakan oleh Fakultas Syariah itu sendiri atau yang lain, Pak. Baik. Pada dasarnya kalau fakultas harus memenuhi semua keinginan yang bisa memperkuat keilmuan mahasiswa, itu masih terbatas ya, kesimpulannya masih terbatas. Oleh karena itu ini satu peran yang harus dilakukan juga oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa itu sesungguhnya juga sangat membantu bagi fakultas bagaimana bisa mewujudkan
apa tadi visi misi fakultas tadi ya, melalui kegiatannya. Maka tahun 2021 ini sudah ada hak bagi fakultas untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan kegiatan Dewan Mahasiswa itu, supaya ada sinkron antara kegiatan DEMA dengan apa itu tujuan atau visi dari fakultas itu sendiri. Nah, itu secara resmi ya, secara resmi di situ. Yang tidak resmi tadi saya sebutkan beberapa komunitas tadi itu menjadi kegiatan lain yang diikuti oleh mahasiswa, walaupun ini juga masih apa ya, susah untuk bagaimana namanya apa ya, menekan ya, kategori menekan dalam tanda kutip ya, menekan itu pada mahasiswa untuk mau ikut ya. Tapi sesungguhnya kalau kita pikirkan ya, mahasiswa itu kan kecuali mempunyai selembar ijazah dan transkrip nilai, itu kan harus ada surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Ya. Ini menjadi satu bukti bahwa mahasiswa itu mempunyai kompetensi apa itu dari situ. Nah, SKPI ini sesungguhnya bisa diperoleh ya, tadi dari kegiatan Dewan Mahasiswa tadi baik di fakultas maupun apa namanya itu HMPS ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi itu, dan bisa juga dicapai oleh apa tadi apa tadi kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas itu ini. Jadi ini walaupun nanti secara resmi kegiatan itu harus diakui dan dikeluarkan apa bukti apa nah keikutsertaannya itu oleh fakultas ya. Jadi kesimpulannya kalau tadi bicara tentang kegiatan-kegiatan pendukung yang lain ya melalui kegiatan DEMA, kemudian kegiatan-kegiatan di luar apa tadi terstruktur di fakultas tadi yaitu melalui kegiatan-kegiatan komunitas. Yang belum saya sebutkan tadi adalah komunitas falak. Komunitas falak. Iya, itu juga ada kita. Kebetulan kita juga sudah meluncing bahwa ya ini punya lejnah falak yang dimotori oleh Syariah. Terakhir kemarin sebelum Ramadan kita melakukan kerjasama dengan mana itu pondok pesantren As-Sunnah Nabawiyah punyanya Pak Warek 3 di Blitar itu. Iya, Blitar. Kita kerjasama dengan pondok Pak Warek 3 itu untuk melakukan pelatihan falak. Nah, itu sudah kita lakukan. Ini kan artinya ada komunitas yang di situ, kemudian ada kegiatan-kegiatan mandiri oleh komunitas dan kegiatan yang diprogramkan bersama masyarakat. Nah, kegiatan yang rutin dilakukan, maaf ya ini kan di luar pandemi ya, di luar pandemi, itu adalah mengikuti kegiatan Ru'yatul Hilal, terutama menjelang Ramadan di akhir Sya'ban itu mesti ikut ya, karena ya termasuk kemarin ketika menjelang Ramadan di tahun 2021 ini kita ikut bersama dengan pesantren As-Sunnah tadi. Tetapi kemudian kegiatan-kegiatan yang lain itu belum bisa dilaksanakan, seperti kemarin menjelang Dzulhijjah itu kita punya rencana untuk melakukan ru'yah bersama Lajnah Falakiyah NO di Gresik, di mana tuh, di mana Bukit Condro di Gresik itu, karena terkendala PPKM akhirnya nggak jadi nggak jadi, maka kita perlu menyusun kegiatan lagi dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan pelatihan falak lagi ya. Kira-kira seperti itu ya waktu saat kemarin. Iya. Mungkin langsung ke kesan dan pesan untuk mahasiswa baru, Pak. Mahasiswa baru Fakultas Syariah ini. Pesan dan kesan. Pesan saya yang secara umum saja pada semua mahasiswa, semua program studi di Fakultas Syariah, tentu sebagaimana 3 kata yang ada di Syariah tadi, yaitu religius, profesional, dan berkeadilan. Maka saya pesankan pertama kepada mahasiswa untuk mendalami hukum Islam itu sebagai bentuk religiusitas tadi, mendalami hukum Islam. Kemudian yang kedua,
berangkat dari kata profesional, itu tentu kita harus mendalami hukum positif yang ada di Indonesia, tetapi jangan lupa tadi ada kata keindonesiaan tadi ya, sehingga nanti dari dua hukum itu akan kita wujudkan bagaimana sikap perilaku sebagai ahli hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam yang tetap berkeindonesiaan itu bagaimana bentuknya, itu sangat penting. Yang terakhir yaitu berangkat dari kata berkeadilan. Jadi hukum itu di Indonesia untuk mencapai kepada sebuah keadilan. Nah, keadilan ini dimaknai sebagai kesamaan, ya, kesamaan antara satu dengan yang lain di dalam hak dan kewajiban itu. Karena ini yang bisa diukur, ya, kesamaan. Walaupun nanti di hukum Islam keadilan tidak harus kesamaan, tapi adalah keseimbangan, tidak harus kesamaan. Tetapi kita mengacu standar keadilan itu adalah sebuah kesamaan di Indonesia antara hak dan kewajiban. Maka ke depan sebagai alumni Fakultas Syariah dari program studi apapun diharapkan bisa menjadi pelaku hukum atau menjadi ahli hukum yang bisa menegakkan keadilan itu. Walaupun ini juga susah bagaimana penerapannya ya, tapi paling tidak ini menjadi satu keinginan kita bersama supaya keahlian hukum itu bisa menciptakan keadilan, walaupun setelah keadilan sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu kemaslahatan. Ya. Dan ini sangat berat ya, tapi tidak apa-apa, paling tidak kita sudah mencapai satu level keadilan itu. Jadi saya pikir pesan saya ya harus ingat pada 3 kata itu sajalah, supaya nanti bisa mencerminkan bagaimana belajar hukum Islam dan belajar hukum positif di Indonesia pada Fakultas Syariah ini. Dan tentunya keluarannya, alumninya nanti harus beda dengan alumni hukum di selain perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih. Itu tadi materi tentang terkait Fakultas Syariah di IAIN Kediri yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh dekan kita, Bapak Hamim. Oke, cukup sekian yang bisa saya ambil di sini. Jangan pernah merasa kalian salah mengambil jurusan ya di Fakultas Syariah. Dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan untuk mahasiswa baru Fakultas Syariah. Selamat bergabung. Saya Muhammad Ulul Albab Al-Faiz undur diri. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.